Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Maulana Edi Firmansyah, kelas 12 TKJ 2, ingin menceritakan tentang cerita sejarah pribadi. Jadi saya lahir di Malang, dan setelah beberapa minggu saya pindah ke Jember karena ada pekerjaan orang tua yang mengharuskan kita pindah di Jember. Setelah itu aku besar di Jember hingga saat ini, dan saya ada TK di Dharma Wanita di dekat rumah saya. Di situ saya belajar seperti anak-anak lain, ya, membaca, menulis, menghitung, dan lain-lain seperti itulah. Lalu setelah TK itu saya melanjutkan pendidikan saya ke SD. Saya SD di Kebonsari 1, di daerah Kebonsari. Di situ saya memiliki sahabat bernama Dimas. Saya bisa dibilang terkenal anak yang cukup periang, bisa berteman dengan siapa saja, dan alhamdulillahnya saya bisa diterima di sekolah itu. Yang paling diingat dari SD itu sih pengalaman waktu saya pernah kelas 6 itu saya 3 hari berturut-turut sebelum ujian nasional, saya 3 hari nonstop saya belajar karena saya benar-benar takut dan danem atau nilai saya itu tidak mencukupi untuk masuk ke SMP favorit saya. Akhirnya saya benar-benar belajar pada saat itu, dari mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu itu saya benar-benar belajar. Ya, di sela-sela ada istirahatnya, cuman seharian itu 3 hari itu saya benar-benar belajar, dan itu cukup membuat otak saya agak pusing gitu pas malam-malamnya gitu. Dan alhamdulillah pas Seninnya itu pas saya UN, ya saya cukup bisa mengerjakan semua soal dengan mudah, alhamdulillah, dan nilainya cukup memuaskan. Lalu setelah SD itu saya melanjutkan pendidikan saya ke SMP 12 Jember, tepatnya ada di kota dekat alun-alun. Nah, di situ saya bertemu dengan teman-teman baru lagi. Teman-temannya cukup asik, semua bisa menerima saya di situ. Saya belajar banyak hal juga, ya, dan seperti anak pada umumnya saya mulai tumbuh rasa saya ingin pacaran, ingin itu, seperti ya anak-anak pada umumnya lah di SMP itu. Yang paling saya juga di SMP itu saya memiliki sahabat, ada 4 orang. Itu ada Vito, Yoga, Bakhtiar, dan Ali. Nah, saya melanjutkan pendidikan saya di situ dengan cukup asik. Saya mengerjakan tugas-tugasnya dan tugas-tugas kelompok, ya, dengan kelompok itu saja, hingga saya pas kelas 9 itu saya dan teman-teman saya yang lain satu kelas itu sudah benar-benar jujur belajar. Ada yang sampai beli buku untuk UN, karena di SMP kan dulu masih ada UN, dan UN itu ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, IPA, MTK, dan bahasa Inggris. Di situ saya dan teman-teman kelas saya
benar-benar fokus pada tujuan kami masing-masing, gimana caranya kami lulus dan masuk SMA atau SMK favorit ya, atau yang diinginkan. Nah, setelah beberapa bulan belajar itu dan hingga sampai les juga, jadi pulang jam 3 sore di SMP itu, ternyata ada pandemi COVID ini yang membuat akhirnya tidak ada UN gitu. Itu jujur membuat saya ya cukup nyesek sih, soalnya sudah belajar cukup keras sama dengan teman-teman kelas saya, tapi ujung-ujungnya nggak UN gitu. Dan juga teman saya banyak yang kecewa karena sudah membeli buku ini, buku itu untuk contoh-contoh soal agar bisa dipelajari saat UN nanti gitu. Lalu kami semua lulus dan daftar di sekolah SMA atau SMK favorit masing-masing. Dan aku daftar di SMK 5 Jember ini. Nah, awalnya itu sempat bingung gimana cara daftarnya, soalnya aku dan keluargaku ini termasuk keluarga yang cukup cukup lebih takut dari orang lain karena COVID ini gitu. Soalnya pernah saudara itu ada yang positif COVID. Jadi itu membuat saya dan keluarga saya itu cukup takut kepada pandemi ini. Jadi seperti ya jarang keluar, kalau emang nggak penting-penting banget nggak mau keluar rumah gitu, kecuali membeli bahan-bahan rumah gitu. Nah, setelah daftar itu saya untungnya di sini ada kakak sepupu saya yang pernah di SMK 5 Jember dan memiliki nomor guru. Akhirnya saya di situ minta cara gimana sih caranya daftar di SMK 5 melalui online gitu. Dan setelah saya daftar dan mengisi apa yang disuruh di Google Form itu, setelah beberapa minggu itu ada penerimaan. Nah, penerimaan itu alhamdulillah saya keterima di SMK 5 Jember itu. Nah, pas kesannya sih yang pas pertama kali masuk ke SMK 5 saya cukup kaget karena kok bisa ada sekolahan yang seluas ini gitu. Dan jujur sejuk, karena banyak penghijauan di SMK 5, banyak tumbuhan asri gitu, hawanya itu enak gitu. Lalu saya juga dikabari oleh para guru ternyata pembelajaran masih online. Akhirnya saya melakukan pelajaran online itu selama kurang lebih 1 tahun. Itu benar-benar saya online 1 tahun gitu. Kalau kelas 2-nya saya pembelajaran ada daringnya dan ada masuknya, ada offline-nya dan ada online-nya gitu. Pengalaman yang paling seru di SMK sih kalau saya, bagaimana cara saya tetap semangat, tetap bisa mengerjakan tugas tepat waktu, terutama agar saya bisa mencapai ranking yang diinginkan lah, nilai yang sesuai gitu. Itu sih yang bikin saya cukup try hard gitu. Soalnya jujur ya mungkin hampir semua anak bisa dibilang saat daring atau online itu seperti males mengerjakan tugas, soalnya kan nggak sekolah juga gitu. Dan juga pasti pemikirannya kerjakan nanti juga bisa gitu. Tapi itu membuat saya termotivasi untuk selalu mengerjakan tepat waktu dan langsung dikerjakan gitu, karena takutnya juga lupa dan takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
Seperti kasusnya teman saya dulu pernah dipanggil BK karena sering tidak mengerjakan tugas gitu. Dan ya sampai sekarang ini saya masih enjoy untuk sekolah, dan alhamdulillahnya kelas 3 saya dan teman-teman saya ini bisa sekolah dengan sekolah seperti biasanya di SMK 5, bisa masuk, bisa bercanda-canda dengan teman lagi, bisa merasakan lah suasana kelas yang sebenarnya itu gimana gitu. Alhamdulillahnya pandemi COVID sudah selesai sekarang gitu. Saya sangat bersyukur gitu. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman pribadi saya dari mulai TK, SD, SMP, dan SMK ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun bicara yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.